Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis-hadis sahih dalam kitab Umdatul Ahkam. Hari ini kita akan memasuki hadis ke-94. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru thaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah wa fil rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa kana yutawwilu fil rak'ati al-ula min salati subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam 2 rakaat pertama dari salat zuhur dengan surat Al-Fatihah dan 2 surat lainnya. Beliau memanjangkan bacaan di dalam rakaat pertama dan memendekkannya di dalam rakaat kedua. Dan terkadang beliau pun memperdengarkan ayat itu. Dahulu beliau selalu membaca di dalam salat asar dengan surat Al-Fatihah dan 2 surat lainnya. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Dan pada rakaat terakhir hanya dengan surat Al-Fatihah. Dahulu beliau juga selalu memanjangkan bacaan dalam rakaat yang pertama dari sholat subuh dan memendekkannya di dalam rakaat kedua. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, beberapa poin yang bisa kita jadi catatan dalam hadis ini adalah yang pertama, bahwa setiap sholat tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak membaca Al-Fatihah, baik di sholat-sholat yang 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah bahwa adalah sunnah dan para ulama ijma' dalam masalah ini untuk membaca setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek atau surat-surat yang panjang. Misalnya di salat maghrib, rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah membaca ayat, kemudian setelah rakaat kedua membaca ayat, dan ini hukumnya adalah sunnah. Demikian juga membaca ayat dalam salat isya, salat subuh, dan salat-salat yang lain. Poin yang lain juga yang perlu kita catat adalah bahwa adalah sunnah ini membaca ayat ini. Jadi jika seandainya kita membaca Al-Fatihah kemudian langsung ruku dan sujud, maka sah salat kita. Akan tetapi para ulama mengkategorikan salat itu adalah salat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang buruk meskipun sah salat. Dan tidak ada dosa yang kita tanggung jika kita hanya sekedar membaca Al-Fatihah. Para ulama bahkan mengatakan ini salat disebut dengan khilaful aula, salat yang bertentangan dengan salat yang sepantasnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa membaca dalam rakaat pertama dari salat-salat tersebut dengan bacaan yang lebih panjang dibanding rakaat-rakaat yang setelahnya. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kita menunggu, atau si imam menunggu orang yang masbuk, yang baru datang dari luar kemudian baru gabung dengan salat tersebut, supaya tidak ketinggalan salatnya dan supaya masih sempat untuk mengikuti rakaat pertama dari salat imam tersebut. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang sudah atau masih mengikuti rakaat bersama dengan imam atau sebelum imam bangkit dari rukunya, maka dia termasuk dikategorikan orang yang mengikuti rakaat tersebut dan tidak perlu untuk berdiri kembali mengganti atau mengqadha salat dalam hukum masbuk. Dan salat tersebut cukup dianggap mengikuti salat berjamaah bersama dengan imam. Kemudian yang lain juga, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca ayat-ayat atau surat-surat yang panjang setelah Al-Fatihah di dalam salat subuh. Sambil diulang-ulang kembali ingatan kita semua bahwa Rasulullah diriwayatkan oleh para sahabat biasa membaca pada salat subuh ayat sepanjang kurang lebih 60 ayat sampai 100 ayat. Ini berarti ayat yang panjang ini.
Dan biasanya Rasulullah memanjangkan di rakaat pertama dalam salat subuh dan memendekkan bacaan pada waktu rakaat kedua dari salat subuh tersebut. Baik, kita selesai dari 94, kita pindah ke hadis nomor 95. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil maghrib bit-tur. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, saya mendengar suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjadi imam di salat maghrib, beliau membaca dengan at-tur. Nah, ini panjang ini ceritanya. Salat maghrib biasa di kita orang membaca paling ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek dalam juz amma. Paling panjang biasanya sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini digambarkan membaca dengan surat at-tur. Itu surat yang lumayan panjang. Tapi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah dicontohkan oleh para sahabat, membaca dengan baik, membaca dengan khusyuk. Dan itulah yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh kita membaca surat ini, dan ini sunnah. Atau sambil juga kita mengenang kembali apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau kita jadi imam, memimpin salat, pastikan bahwa di belakang itu biasanya ada terdiri dari 3 jenis orang yang ikut salat di belakang kita. Yang pertama, as-saqim, orang yang sakit. Wadal hajah, orang yang ada keperluan. Atau orang yang ad-dhaif, orang yang lemah. Dalam sebuah riwayat digambarkan, kalau bukan karena aku mendengar seorang ibu, kata Rasulullah SAW, yang anaknya menangis, niscaya aku panjangkan salatnya. Jadi kita harus pintar-pintar, karena kan yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, memadukan antara menjadi imam atau memimpin salat atau salat bersama dengan jamaah, antara memanjangkan bacaan atau memendekkan bacaan, tergantung situasi dan kondisi yang melingkupi salat berjamaah tersebut. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang pada peperangan Badar beliau masih belum memeluk Islam. Diceritakan bahwa orang kafir Quraisy mengutus Jubair bin Mut'im ini untuk menjadi utusan diplomasi dari pihak kafir Quraisy, pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah untuk membebaskan tawanan-tawanan orang kafir Quraisy. Ketika dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu sedang ada salat berjamaah. Rasul memimpin salat berjamaah, dan salat itu adalah salat maghrib. Inilah yang didengar oleh Jubair bin Mut'im ini, dan dia bukan seorang muslim. Diriwayatkan oleh Jubair sendiri, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Awwalu ma sami'tu 'anil Islam, yang pertama kali ku dengar tentang Islam dan pertama kali aku tersentuh dengan hidayah Islam adalah ketika aku mendengar surat At-Tur yang begitu menggugah maknanya, sampai orang Arab yang kafir sekalipun ketika mendengar Al-Quran dibacakan, dia akan tunduk, dia akan dekat dengan hidayah, dia akan begitu memahami maknanya sehingga menjadi awal atau modal awal untuk semakin mendekat dan pada akhirnya mengenal Islam dan bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair bin Mut'im ini punya bapak, dan bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, namanya Mut'im Ibn Adi Al-Qurashi, meninggal dalam keadaan non-muslim. Dia punya jasa pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena jasa-jasa inilah kemudian kenapa prosesi pembebasan tawanan kafir Quraisy begitu mudah dilakukan oleh Rasulullah setelah mengetahui bahwa Jubair bin Mut'im ini adalah anak dari seseorang yang berjasa besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Mut'im? Mut'im adalah orang yang menjaminkan dirinya, kehormatan dirinya, posisinya di masyarakat Makkah saat itu untuk menjamin keamanan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu baru balik dari Taif, diusir oleh orang Taif ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berencana untuk berdakwah di kalangan masyarakat Taif. Terusir dari Mekah, Rasulullah keluar dari Mekah, terusir juga di Taif, kemudian Rasulullah balik ke Makkah, dan perlu orang yang memberikan dukungan moral, memproteksi beliau dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Dan saat itulah Mut'im memberikan jaminan itu. Ini jasa dia pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Mut'im ibn Adi Al-Qurashi ini, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam embargo, tidak boleh ada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang ada di sekitar Makkah saat itu ataupun berada di sekeliling Makkah untuk berinteraksi dengan Muhammad dan keluarganya serta keturunannya selama beberapa tahun.
akibat Rasulullah berdakwah begitu gencar di kalangan masyarakat Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy memberikan hukuman bahwa tidak boleh ada yang menegur Muhammad dan keluarganya, tidak boleh ada yang memberi makan Muhammad dan keluarganya, tidak boleh ada yang menjual atau membeli dari keluarga ini. Jadi embargo total. Sehingga disebutkan dalam berbagai macam kisah sejarah bahwa beberapa orang dari keluarga Nabi terpaksa makan daun-daunan atau apapun yang mereka simpan selama untuk beberapa tahun secukupnya demi untuk mengisi kekosongan perut mereka, karena tidak ada yang bisa dibeli. Embargo ekonomi, embargo sosial, dan seterusnya, sehingga tidak ada yang bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah SAW. Dan peraturan ini, embargo ini, yang begitu zalim ini, dan padahal Nabi Muhammad adalah orang yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat Quraisy saat itu, sehingga ada beberapa orang yang merasa terenyuh hatinya, tidak tega, tidak sampai hati dengan perlakuan seperti ini kepada keluarga sendiri. Adalah di antara mereka Mut'im Ibni Adi Al-Qurashi inilah. Dia sobek perjanjian yang zalim itu, yang isinya melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Muhammad dan keluarga beliau. Dirobek-robek dengan mengatakan ini adalah perjanjian yang sangat zalim yang pernah kulihat dalam hidupku. Dengan dua jasa inilah kemudian rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW membebaskan budak, membebaskan tawanan yang kebetulan mereka tertawan dalam peperangan Badar, yang kita tahu sendiri dalam sejarahnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan Badar adalah peperangan pertama yang sangat fenomenal dan begitu dikenang dalam sejarah kaum muslimin dulu, sekarang, dan akan datang. Badarlah yang menjadikan veteran-veteran perang Badar begitu diagungkan, begitu dihormati di kalangan para sahabat Nabi. Adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang hidup setelah mereka berdua ketika mereka mendapatkan rampasan perang atau sebagian dari kekayaan negara biasanya dibagi untuk istri-istri Nabi yang masih hidup, dan para veteran perang Badar yang masih hidup di zaman para sahabat, dan mereka sempat untuk menyaksikan para veteran Badar ini masih hidup. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, itulah Rasulullah SAW, teladan kita, qudwah kita, uswah kita, figur dalam hidup kita. Beliau tidak pernah lalai untuk berterima kasih hatta kepada seorang non-muslim sekalipun. Dan ini adalah sebuah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berbuat baik kepada siapapun juga. Sebagai seorang muslim, kita berbuat baik kepada seorang muslim. Non-muslim yang berbuat baik kepada kita, kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita menemukan malah fenomenanya non-muslim yang begitu baik kepada kita, sementara yang muslim tidak baik. Ini kita menemukan dua fenomena kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan seorang non-muslim, dia berbuat baik tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal. Yang kedua juga ada kesalahan juga, adalah seorang muslim yang sepatutnya memiliki akhlak yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanukum khuluqa. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini juga seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya tidak. Jadi kita menemukan dua kutub yang tidak baik. Yang pertama, non-muslim yang baik akhlaknya, mentalitasnya, dan sebaliknya seorang muslim yang buruk akhlaknya, buruk mentalitasnya. Kita tidak ingin kepada dua sampel ini, dua contoh ini. Kita ingin menjadi seorang muslim yang baik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia senantiasa berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini di contoh yang kedua, memiliki komitmen keislaman yang baik, wa 'amilus shalihat, dan memiliki amal yang saleh, akhlak yang baik. Dan itulah yang dituntut dari kita oleh Islam, oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah sunnah. Selain itu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, bahwa dibolehkan kita membaca ayat sepanjang At-Tur ketika kita menjadi imam atau salat pada salat maghrib atau salat-salat yang lain. Dibolehkan untuk memanjangkan bacaan dengan ayat-ayat pilihan seperti tadi. Kita pindah ke ayat yang berikutnya, atau pindah ke hadis yang berikutnya, maksud saya 96 hadisnya. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-'isha al-akhirah fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn bit-tin waz-zaytun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan min.
dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perjalanan. Lalu beliau melaksanakan salat Isya. Disebutkan di sini Isya yang diakhirkan. Lalu beliau membaca di salah satu rakaat dari salat Isya tersebut dengan bacaan surat At-Tin. Dan aku, kata Al-Bara, tidak pernah mendengar seorang pun yang suaranya atau bacaannya lebih bagus daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini juga mengulang kepada kajian kita tentang sunnahnya mengakhirkan pelaksanaan salat Isya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati," kalau bukan aku khawatir memberatkan kepada umatku, niscaya aku wajibkan mereka untuk menunaikan salat Isya di waktu seperti ini. Dan Abu Dawud mengatakan, atau At-Tirmizi meriwayatkan, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat setengah malam atau menjelang sepertiga malam. Itulah waktu salat Isya yang afdal. Akan tetapi para ulama memberikan catatan, jika pelaksanaan salat Isya di waktu yang afdal itu hanya dilakukan oleh satu orang dan meninggalkan salat berjamaah, maka itu jangan dilakukan. Sebaiknya kita melaksanakan salat Isya di waktu kita terbiasa untuk melakukannya, yaitu di awal waktu. Kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 8 atau 8 kurang seperempat atau 8 lebih. Seperti itulah waktu salat Isya yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam ketika mengajarkan awal waktu salat Isya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ini dilaksanakan dengan berjamaah itu afdal. Dan jika ada seandainya di lingkungan rekan-rekan semua orang yang membuat salat jamaah Isya di waktu setengah malam atau larut malam ataupun sepertiga malam, kita boleh ikuti di situ, dan itu justru saat kita menunaikan salat Isya dan waktu yang paling afdal sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini digambarkan sedang berada di dalam sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan tersebut tentunya ada unsur-unsur letih, kemudian repot kita, banyak bawaan, kemudian adalah hal-hal lain yang menyebabkan kesulitan kita dalam melakukan ibadah dalam kondisi yang ideal. Sehingga yang menjadikan pilihan Nabi untuk membaca ayat dalam surat tersebut adalah surat yang pendek, At-Tin Zaitun. Sementara tadi kita ceritakan di sini bahwa Jubair bin Mut'im mendengar Nabi dalam salat maghrib membaca surat At-Tur, lebih panjang dari surat At-Tin. Bagaimana kita memahami fenomena ini? Jadi At-Tur ini dibaca Nabi di masjid Nabi. Di saat Nabi stay berada di Masjid Nabawi, tidak keluar dari kota Madinah. Sehingga kondisinya ideal, lumrah jika beliau membaca pada salat maghrib dengan ayat yang lumayan panjang ini. At-Tur, Wat-Tur, wa kitabim mastur, fi raqqim mansyur, wal baitil ma'mur, was saqfil marfu', wal bahril masjur, dan seterusnya, panjang. Sementara dalam salat Isya yang terdiri dari 4 rakaat dan Nabi sedang berada di dalam perjalanan. Dan biasanya kalau tidak dalam pertempuran, mengatur pasukan atau ada keperluan-keperluan lain. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi begitu care kepada kondisi para makmum, para pasukan yang salat bersama dengan beliau secara berjamaah, yaitu salat Isya. Karena itu dibolehkan kita membaca surat At-Tin dan Zaitun pada salah satu rakaat dari rakaat-rakaat salat Isya kita di malam hari. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini adalah sindiran sekaligus motivasi buat kita tentang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Sebagaimana diriwayatkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahsana sautan, adalah orang yang paling baik baca suaranya, indah. Kemudian juga au qira'atan, lebih baik bacaannya, sangat baik, terbaik bacaannya. Dan ini adalah 2 syarat kita membaca Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang baik, sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taghannau bil Quran, berlagulah, indahlah suara kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Harus itu lebih indah dibanding kita ketika kita bersenandung menyanyikan lagu-lagu yang mungkin kita hafal. Sementara saat kita membaca Al-Quranul Karim, suaranya sengau, fals, dan tidak enak untuk didengar. Itu tidak sunnah. Kita harus membaca Al-Quran dengan suara yang indah, sebagaimana Al-Quranul Karim dibaca oleh para sahabat, di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari. Saking indahnya Abu Musa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau. Kata Rasulullah, "Utita mazamir min mazamiri Daud."
engkau diberikan seruling, saking indahnya ini suara, sehingga dikiaskan oleh Rasulullah SAW seperti suara seruling. Min mazamiri Daud, dari seruling keluarga Daud alaihissalam. Karena itu rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pilih-pilihlah. Kalau kita ingin meniru, mengimitasi bacaan-bacaan qori-qori yang sering kita dengar melalui tilawah Al-Quran, melalui CD, melalui YouTube, dan banyak sekali varian suara yang bisa kita tiru. Yang bersuara bariton mungkin bisa dipilih Abdul Basit, Abdul Somad. Yang bersuara agak lirih bisa dipilih Al-Ghamidi, bisa dipilih yang agak mendayu-dayu seperti Mish'ari, Rashid Al-Affasi. Kita bisa download itu, seperti surat Al-Baqarah dicontohkan oleh Al-Ghamidi, atau Al-Mulk yang dicontohkan oleh Al-Affasi, yang begitu indah didengar. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu, jika dibacakan untuk mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakter dari seorang yang beriman, membaca Al-Quran dengan cara yang baik, membaca Al-Quran dengan cara yang indah, disenandungkan dengan indah, dan kita niscaya tidak akan pernah merasa puas untuk menyenandungkan isi Al-Quranul Karim ini. Ini yang pertama, syarat kita membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ahsan qiraah. Ahsan qiraah ini dengan qiraah yang baik, dengan tajwid yang baik, dengan makhraj yang baik, dengan makhraj yang betul. Kita harus belajar ini sebelum kita sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kita memakhrajkan, mengeluarkan huruf qaf dari lisan kita, huruf kaf, huruf ra, huruf ain, huruf alif. Dan tahukah kita bahwa disunnahkan oleh para qurra ketika kita membaca dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'am, dihentak sedikit, an'amta alaihim. Dan kita harus jelas dalam memakhrajkan shad dengan sin. Kemudian juga tajwid, harus tahu panjang pendeknya, mad tabi'i. Karena membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, bagi orang yang tidak mengetahui nggak ada masalah. Tapi kita diminta untuk belajar dan tidak boleh tidak belajar. Perintah Al-Quranul Karim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dalam sebuah tafsiran tartil dengan tajwid. Tajwid diartikan dengan makhraj yang betul, cara membaca yang betul, dan betul dalam hukum-hukum bacaan Al-Quranul Karim. Kita dengan umur begini, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita puas hanya untuk mengikuti ceramah demi ceramah, motivasi demi motivasi tentang membaca Al-Quranul Karim. Inilah saatnya kita belajar membaca Al-Quran dengan cara yang betul, dengan cara yang indah. Alangkah indahnya hidup ini jika kita tahu membaca Al-Quran dengan makhraj sebagaimana dimakhrajkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib tadi. Tidak pernah aku mendengar, mengikuti salat dengan seorang imam yang begitu indah bacaannya, begitu cantik bacaannya, begitu berlagu senandung Al-Qur'annya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hadis ke-97, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in sana'a dzalik fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahmani 'azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra' biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kali mengutus seseorang untuk memimpin pasukan tempur, pasukan perang. Dan orang ini otomatis biasanya dan disunnahkan saat itu yang memimpin pasukan, dialah yang menjadi imam untuk pasukan tersebut
kala mereka menunaikan sholat berjamaah. Jadilah orang ini imam bagi pasukan tersebut, dan dia selalu menutup suatu kali sholat berjamaahnya dengan ayat pendek, yaitu Qul huwallahu ahad. Mungkin di ayat pertama setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, baru dia tutup dengan Qul huwallahu ahad. Peristiwa ini atau kejadian ini, begitu para sahabat ini balik kembali ke Madinah, mereka laporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saluhu," tanya dia, kenapa dia melakukan itu? Mungkin karena pertimbangan malas, mungkin karena ingin cepat-cepat, mungkin karena pertimbangan bahwa ini adalah ayat yang pendek, ya selesai gitu. Jadi perlu check and recheck. Nabi perlu cross check kepada orang ini, tanya. Dan mungkin ada pertimbangan yang lain, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan pertimbangkan apa alasan itu. Kemudian mereka bertanya, dan orang itu mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena di dalam ayat tersebut, di dalam surat tersebut mengandung sifat ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan isi surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas ini disebut oleh Syekh Ahmad Didat sebagai salah satu rujukan dari Dr. Zakir Naik dengan sebuah tantangan buat siapapun juga yang ingin mencari Tuhan di muka bumi ini, ingin dituhankan bahkan, dia harus memiliki 5 karakter yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini, surat Qul huwallahu ahad ini. Dan 5 challenge ini, 5 tantangan inilah adalah tantangan ubudiyah, tantangan penghambaan kepada Allah. Ini dia Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak dihambakan bagi kita kepadanya, Tuhan yang berhak kita jadikan ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Dengan 5 tantangan ini, yang pertama Al-Ahad, dia harus esa. As-Samad, hanya kepadanya lah bergantung semuanya. Kalau ada makhluk yang bergantung semuanya kepada dia, dan dia tidak tergantung kepadanya, kepada siapapun juga, itu Tuhan. Tapi buktinya tidak mungkin di muka bumi ini, akan di langit, yang tidak bergantung kepada As-Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Lam yalid, tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Siapa Tuhan yang tidak dilahirkan? Siapa Tuhan yang tidak melahirkan? Bahkan Isa alaihi salam, dia dilahirkan. Karena itu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menjadikan Isa sebagai bagian dari ketuhanan. Dan selalu dilaknat 5 kali sehari semalam, bahkan lebih dari itu ketika kita melaknat orang-orang tersebut saat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang al-maghdub, yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi, waladdallin, dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, gara-gara mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan tsalitsu tsalatsa, yang memiliki oknum 3, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Ruhul Kudus. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, inilah dia keesaan Allah. Dan yang paling terakhir dari 5 challenge itu adalah tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan karena alasan inilah kemudian kenapa pimpinan pasukan ini dia selalu mengulang-ulang menutup salatnya dengan Qul huwallahu ahad, karena di dalamnya ada sifat Ar-Rahman. Dan ini jadi dalil buat kita dibolehkan, tidak ada masalah. Kalau bukan karena faktor malas, kalau bukan karena faktor tidak ada hafalan selain yang ini, marilah kita baca surat Al-Ikhlas ini dengan ikhlas, dengan keyakinan, karena kita ingin mengagungkan Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah, karena sifat-sifat Allah yang agung yang dikandung di dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menemukan dan cross check bahwa ternyata inilah alasan sahabat tadi membaca surat Al-Ikhlas ini, Rasulullah kemudian mengatakan innallaha yuhibbu, beritahu dia bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dia, karena dia begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui membaca surat Al-Ikhlas. Bayangkan rekan-rekan yang dimuliakan Allah, orang yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas mendapatkan pahala yang demikian. Apatah lagi kita terbiasa dan selalu mengulang-ulang untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran senandung harian kita, jadikan Al-Quran sebagai bagian dari wirid harian kita, jadikan Al-Quranul Karim sebagai satu-satunya penuntun hidup kita. Kita akan bahagia di dunia ini, dan insya Allah bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan, dengan keindahan, dengan ketenangan dan kebahagiaan karena kita telah hidup di dunia ini bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki keluarga, dan keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di bumi ini adalah ahlul Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ikuti terus kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.